Kesulitan absensi dari QR code yang saya share di situ. Ada yang kesulitan absensi? Nggak ada ya? Yang Untuk sudah. sekarang belum ada kesulitan, Pak. Oke. Yang sudah absen ada 54, yang hadir di sini 59. Kita mulai aja ya. Ini tadi sudah direkam. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, semoga kita semuanya selalu terjaga kesehatannya. Nah, di masa pandemi ini nggak tahu kapan berakhirnya. Sebenarnya kalian seneng kuliah online atau kuliah offline ya? Kuliah offline, Pak. Enak offline? Offline, Pak. Offline, Pak. Yakin? Atau karena udah bosen online kali ya? Iya, bisa jadi, Pak. Mungkin, Pak. Saja. Yang kuliah online sejak berapa ya, 2 semester ini ya, luar biasa. Kita tahu lah, kita sendiri merasakan bagaimana suka dukanya gitu ya, banyak dukanya sebenarnya gitu ya. Tapi di balik itu semua, di balik plus ataupun minusnya, tolong kita semuanya apa ya, bisa sama-sama berkomitmen lah, dalam artian kita tahu positifnya gimana, negatifnya bagaimana, yang sekian banyak itu kita antisipasi dengan kita semuanya berkomitmen untuk belajar bersama di sini. Kurang lebih begitu ya. Baik, untuk mata kuliah Basis Data bagian kedua, paruh kedua itu saya sendiri yang mengampu nanti. Kemudian baik kelas A, B, ataupun C sampai UAS. Kemudian yang saya tampilkan di layar Anda. Jadi, cek suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Halo, cek. Suara saya sudah masuk lagi kah? Masuk, Pak. Masuk ya. Tadi perasaan putus ini, padahal saya sedang ada di kampus, pakai koneksi kampus ya. Harusnya lancar. Tapi ya ada putus-putusnya juga. Tadi barusan malah live tadi. Baik, kita lanjutkan terkait dengan Basis Data. Di pertemuan pertama kali ini mungkin kita tidak akan membicarakan sesuatu hal yang mendetail gitu. Kita akan bicara luarnya dulu terkait dengan seperti yang Anda lihat di layar. Bagian kedua kita akan belajar SQL gitu ya.
Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar modeling dengan IRD-nya gitu ya. Bikin pemodelan logikal, kemudian diubah ke fisikal, kemudian diubah ke tabel-tabel secara fisik di DBMS ya. Terutama kita kan nanti akan bermain di RDBMS, Relational Database Management System, seperti itu. Nah, untuk mata kuliah basis data, kita mungkin agak sedikit berbeda daripada tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan di SQL itu kita pure semuanya MySQL, baik perkuliahan ataupun praktikum. Nah, untuk tahun ini dan ke depan, kita akan coba menambah sesuatu hal yang baru biar kita semuanya bisa menambah pengalamannya. Nah, untuk di perkuliahan nanti kita akan gunakan database-nya Oracle. Kemudian untuk praktikum nanti tetap menggunakan MySQL. Jadi setidaknya Anda memiliki atau pernah berkecimpung atau ngoprek MySQL ataupun Oracle. Memang kita tidak bicara masalah label merek relational database apa yang kita bahas, tapi kita butuh itu untuk bisa kita coba implementasikan. Dalam artian pada saat ini misalnya kita belajar SQL dan Anda juga mencoba RDBMS yang lain, misalnya SQL Server punyanya Microsoft misalnya, itu juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nanti kita bisa malah lebih tahu perbandingan antara RDBMS yang satu dengan RDBMS yang lain. Nah, kemudian untuk itu di grup WA itu sudah saya share di grup basis data kelas A, itu ada 3 file. Ya ini tadi di grup basis data kelas A, grup WA, itu ada yang nanya tentang kulon. Ya memang kulon lagi error dari tadi pagi, kayaknya dari tadi malam gitu. Error, belum ketemu errornya apa, itu sedang diselesaikan oleh pihak universitas, seperti itu. Makanya 3 file ini saya kirimkan lewat grup WA ya. Jadi tolong bagi temannya yang belum masuk grup WA, tolong dimasukkan grup WA. Jadi kalau misalnya terjadi kendala-kendala di dalam perkuliahan kita, termasuk kulon itu sendiri, kita masih bisa punya jalur komunikasi lewat WAG ya, grup WA seperti itu. File yang pertama bisa Anda buka APEC A. APEC itu sama seperti ini, mungkin saya coba share ya. Oh, sebentar. Di kelas A, ini kelas A ya. Ke 60. Anda bisa buka file Excel-nya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Silahkan buka di eacademy.oracle.com. Nah, di situ ada isian username, kemudian workspace. Sebenarnya username sama workspace-nya itu sama gitu ya. Kemudian password-nya ada di kolom password ya. Jadi setiap mahasiswa punya satu username dan password masing-masing. Pada saat pertama kali nanti akan diminta untuk mengganti password-nya. Nah, ini adalah Oracle Application Express atau disingkat dengan APEX gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita main di MySQL, terutama yang
installnya itu satu paket sama PHP ya, PHP MySQL pakai SAM gitu ya. Itu kan ada PHP MyAdmin seperti itu ya. Nah, kurang lebih APEC itu mirip-mirip seperti itu, hanya saja bentuknya atau posisinya sedikit berbeda gitu, dan punya fitur yang lain. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, ini tampilan pertama APEC setelah Anda mengganti passwordnya. Jadi silahkan dicoba masing-masing, kalau ada kendala nanti akan kita selesaikan segera. Nah, di sini di APEC itu ada apps builder untuk membangun aplikasi. Di dalamnya itu ada database application, website, kemudian create, import, export, utility, sama migration. Tapi kita tidak akan menggunakannya di mata kuliah kali ini. Nah, yang kita gunakan itu di SQL Workshop. Itu menu di atasnya itu ada object browser. Object browser itu nanti kelihatan semua tabel-tabel yang kita miliki. SQL command itu tempat kita untuk menuliskan script SQL ya. Maksudnya ngoding SQL seperti itu. Kemudian SQL script itu kalau kita misalnya punya file SQL yang mau kita impor, nah itu bentuknya adalah SQL script. Kemudian ada utilitas, kemudian ada RESTful service seperti itu. Yang kita gunakan nanti tiga atas gitu ya. Object browser, SQL command, dan SQL script. Kemudian tim development itu kalau kita bekerja dalam tim, dan app gallery itu ada sampel apps-nya dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kali kalau kita buka di object browser, kalau pertama kali Anda buka, dia akan kosong gitu ya. Karena di kita belum pernah bikin tabel apapun di situ. Di kiri tidak akan ada tabelnya, di kanan juga kosong semua. Kemudian SQL command tadi tempat kita menuliskan query SQL-nya. Di sebelah kanannya atas itu ada tombol save, ada tombol run. Save itu tempat kita buat nge-save gitu ya, query yang kita jalankan. Run itu cara kita menjalankannya. Misalnya begini ya, select sysdata from dual. Nah, sebenarnya kan kita belum punya tabel apapun di dalam APEC ini ya. Tapi sebenarnya di dalam Oracle itu dia punya tabel-tabel yang dimiliki oleh sistem. Salah satunya adalah tabel dual. Jadi kalau di sini misalnya saya ingin memunculkan tanggal dari server ya, tanggal dari sistem. Sysdate itu from-nya adalah from dual. Kalau kita jalankan run, hasilnya tanggal dari server itu bisa kelihatan di bawah, 27 Oktober 2020. Kurang lebih seperti itu. Kita ngetes seperti ini berarti APEC-nya itu sudah ready gitu ya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Contoh yang sudah ada isinya itu seperti ini. Saya akan ganti pakai akun yang lain. Username sama workspace-nya itu sama ya. Nah, ini yang sudah ada isinya. Kita lihat di object browser. Di sebelah kiri di situ ada banyak sekali tabel. Yang atasnya itu bisa dilihat ya. Mau kita lihat tabelnya saja, view, index, ataupun yang lainnya. Pada saat misalnya kita klik salah satu, misalnya departemen. Tabel departemen di situ muncul di sebelah kanannya. Mulai dari strukturnya, mulai dari kolom name-nya, tipe datanya apa, kemudian yang lain-lain terkait dengan si tabel departemen. Kemudian di bawahnya di situ ada add column, itu kalau kita mau menambah kolomnya, memodifikasi, merename, menghapus kolom, merename nama tabelnya, copy,
drop itu untuk menghapus tabelnya, truncate dan lain-lainnya. Di sebelah atasnya itu kita bisa juga ada tab data, kita bisa lihat isi di dalam datanya. Kemudian index, kemudian model. Ini sama seperti PHP My Admin yang tampil di browser ya. Karena ini juga sama-sama menggunakan fasilitas browser. Di bagian model itu nanti akan kelihatan si tabel departemen dia berhubungan dengan tabel mana saja. Di situ dia berhubungan dengan tabel location, kemudian tabel employee, tabel bawahnya tabel employee sama job history. Seperti itu. Untuk departemen memang dia berhubungan dengan tabel employee 2 kali ya. Nanti kita akan lihat di bagian modelnya. Ini tabel-tabelnya sekitar 34 tabel kalau nggak salah. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar APEC-nya, ataupun ada yang kesulitan login, atau bermasalah nggak bisa masuk untuk akun APEC-nya? Ada nggak? Silahkan dicoba, dan kita selesaikan sekarang juga, biar Anda bisa mulai eksplorasi. Kita akan bermain dengan SQL. Ada? Tadi Mas Samuel tadi menghidupkan mikrofonnya, iya? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Permisi Pak, saya belum bisa masuk Oracle-nya Pak ya? Mas Fadil. Iya Pak. Mas Fadil, Anda username Oracle APEC-nya S berapa ya? Fadil. S berapa, Mas? Sebentar Pak. Fadil. Lihat Fadil Istaufal Banan. Itu lihatnya di mana ya Pak? Di file Excel yang saya kirim di WAG. Iya. Berarti belum dibuka ya? Belum Pak. Tadi nyoba-nyoba yang dari Pratikum Pak. Kan kita dapat ini juga akun dari Pratikum kemarin Pak. Yang APEC juga? Yang Oracle Academy. Yang itu. Oh beda ya Pak ya kalau nggak salah? Beda. Oracle Academy kan isinya materi-materi ya. Oh iya. Kalau APEC itu kan kita bermain di RDBMS-nya. Oh ya baik Pak. Saya coba dulu ya Pak. Iya. Permisi Pak, saya ingin tanya. Iya. Ini di Excel-nya tidak ada nama saya Pak. Tidak ada username sama password agar saya bisa masuk Oracle-nya Pak. Hakim Dwisa Hafiludin. Siapa? Hakim Dwisa Hafiludin. Lain Hakim. Iya. Hakim Dwisa. Itu ada ya? Ada ya? Kok di saya nggak ada ya Pak? Di kolom di nomor 51. Ada ya? Saya coba share. Masa sih nggak ada? Saya dimulai dari nomor 69 Pak. Mungkin file Excel-nya ada berapa? Ini ada Hakim Dwisa Hafiludin yang saya tunjuk di. Oh iya, bentar Pak, saya screenshot sebentar Pak. Ngapain di screenshot, kan ada file Excel-nya? Nggak ada Pak. Masa sih? Kalau di file yang saya dapat cuma dari 69. Dari Jonathan Nicholas Sibarani ke bawah. File APEC. Ada. Bentar. Di baris data kelas A kan filenya namanya apec.xlsx, bukan APEC B. Oh iya ini Pak. APEC A. Ya ini ketemu Pak sekarang. Ketemu.
Kok bisa? Saya yang Apex B, Pak. Wah, Apek Oh iya, A, iya kelas ini ada A. sekarang. Ada kan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang Apek A, ada ini. Tadi Mas apa? Satunya lagi tadi itu siapa? Saya, Pak. Fadil tadi ya? Masih ya. Iya, Pak. Ini lagi masuk nih, Pak. Oh, lagi masuk bisa. Iya, iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, heeh. Ini Kak yang objek browsernya nggak ada daftar tabelnya gitu ya, Pak? Ya kan memang kosongan, Mas. Oh, berarti Mas kosong ya, Pak? Iya, masih kosong. Ya, pertama kali pakai masih kosong. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makanya tadi yang pertama itu kan saya tunjukkan yang kosong gitu. Terus saya tunjukkan yang apa namanya, yang sudah ada isinya. Maksudnya akun saya, akun teacher ya, bukan akun student. Yang di apa namanya, sini tadi, yang akun yang kedua yang saya tunjukkan itu sudah ada isinya. Nah, yang ini itu sudah ada isinya. Kalau yang SQL command script semuanya sama. Gitu. Oke, ada masalah lagi terkait dengan akun Apex-nya? Wajib dicoba ya. Hari ini apa namanya dicoba bisa masuk gitu dan Anda bisa mengganti apa namanya passwordnya seperti itu. Jadi kedepannya nanti kita akan gunakan itu untuk ngoprek-ngoprek belajar SQL di bagian berikutnya ya. Oke. Maaf, Kemudian Pak, saya masih belum bisa masuk. ya, Amalia Iya, nomornya berapa? S45 belakangnya. S45. S45. Nggak bisanya errornya apa? Invalid login credential. Invalid login. Iya. Oke, kita coba. Oke, saya akan coba di sini logout. Coba copy paste ya, apa namanya? Kadang-kadang kita salah nulisnya. Oke, ini passwordnya ini ya. Passwordnya di copy paste ya. Paste, saya coba. Bisa, muncul di layar bisa kan? S45. Passwordnya coba copy paste. Oh iya, sebentar, Pak. Saya coba. Mungkin kelebihan spasi atau kelebihan apa gitu. Dan besar kecil beda ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang belum bisa lagi? Sudah ya? Kita lanjutkan. Saya share file di WA group juga. Bentar, mungkin ada 2 file. Kita ke sini dulu. Oke, baik. Kita belajar apa namanya? Belajar lingkungan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran SQL-nya dulu. Tadi kita belajar Apex.
seperti yang ada di layar seperti itu tadi. Anda bisa login dengan username, password, dan workspace yang sama dengan username ya. Kemudian tadi mungkin sudah sedikit saya singgung terkait dengan posisi Oracle Database ataupun MySQL itu sebenarnya opsional, dalam artian kita ingin belajar SQL dengan tools-tools tertentu, hanya kita gunakan untuk sebagai implementasi pertama. Anda mau mengimplementasikan ke tempat-tempat yang lainnya atau RDBMS yang lain juga itu nggak ada masalah gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kalau di RDBMS A seperti apa, RDBMS B itu seperti apa, mungkin akan ada sedikit banyak perbedaan seperti itu. Kemudian bicara Oracle itu ada Oracle Data Modeler. Saya nggak tahu apakah mungkin sudah pernah dibahas oleh Bu Beta atau belum. Semoga saja sudah. Dalam artian pada saat kita melakukan pemodelan, Anda bikin ERD, mulai dari logical data model, kemudian physical data model, kemudian dari physical diubah ke dalam bentuk apa namanya DDL dan nanti bisa kita impor di dalam RDBMS-nya. Oracle punya tools namanya Oracle Data Modeler gitu. Dengan data modelernya ini kita bisa membuat logicalnya, kemudian ditransfer ke physicalnya dan ditransfer ke DDL-nya. Jadi mungkin saya tunjukkan dulu sebentar. Nah, oke. Nah, seperti yang tampil di layar Anda, Oracle SQL Developer Data Modeler yang di grup WAG itu juga saya share bentuknya PDF gitu ya. Jadi si PDF-nya itu saya bikin dari Oracle Data Modeler ini. Jadi ke depannya kasus yang akan kita angkat untuk kita pelajari dengan query yang ada itu bentuknya modelnya seperti itu. Jadi kita perlu kesepakatan bersama bahwa asumsi ataupun kasusnya seperti yang ada di dalam modelnya. Mungkin kita bisa fokus di bagian tengahnya. Jadi di bagian tengah itu ada entitas employee gitu ya. Nanti kita akan bicara tabel employee karena ini masih physical data model, belum ke tabel-tabelnya ya. Bentuknya di sini tabel employee, dia nanti akan berhubungan dengan tabel departemen. Jadi hubungannya ada dua hubungan antara entitas employee dan entitas departemen. Hubungan yang pertama itu departemen, beberapa departemen itu bisa dipimpin oleh satu orang employee. Makanya di situ ada apa namanya manajernya siapa gitu. Jadi untuk hubungan yang pertama itu berlaku seperti itu. Untuk hubungan yang kedua yang di bawahnya banyak employee itu dia berada pada satu departemen tertentu. Jadi banyak employee, banyak pegawai, dia itu dalam satu departemen yang sama. Kalau yang hubungan yang atasnya tadi kan beberapa departemen bisa dipimpin oleh satu orang employee yang sama. Atau employee yang berbeda juga seperti itu hubungannya. Kemudian antara employee dengan pekerjaan, jadi banyak employee itu mengerjakan satu pekerjaan yang sama gitu. Kemudian kalau dengan job history, banyak job history itu mengacu pada satu pekerjaan yang sama gitu ya. Kemudian job history juga berhubungan dengan departemen. Jadi banyak job history dia ada pada satu departemen tertentu. Pada bagian bawahnya, departemen dengan location. Jadi si departemen tadi itu berada pada lokasi tertentu. Jadi bisa jadi satu atau bisa jadi banyak departemen. Dia ada pada satu lokasi tertentu. Dan kemudian banyak lokasi dari departemen tadi itu bisa jadi ada pada satu
country tertentu. Dan sejumlah country atau banyak country bisa ada pada satu region tertentu. Kemudian hubungan yang sifatnya ke dirinya sendiri itu di sini ada di tabel employee, di entitas employee, maaf. Jadi banyak employee dia di manage oleh satu orang employee yang lain gitu ya. Jadi si manage-nya tadi itu si manajernya gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Kemudian yang bawahnya itu bicara tentang language, country, dan sebagainya. Kalau yang atasnya itu bicara terkait dengan track listing, CDS, song, dan lain-lain. Tapi nanti kita akan bicara paling banyak ada di model yang di tengah-tengahnya. Jadi model ini sebagai gambaran bahwa nanti itu kalau kita melakukan query atau belajar query, oh antara tabel employee dan departemen itu ada hubungannya. Oh antara tabel departemen dengan job history itu juga ada hubungannya. Jadi semacam itu. Ini di Oracle Data Modeler. Nah, Oracle Data Modeler ini itu kita bisa buat DDL-nya. Jadi Data Definition Language yang nantinya kita impor di dalam Oracle Apex-nya tadi. Jadi caranya itu di bagian atas di sini ada generate DDL. Di atas kita pilih database-nya mau ke database yang mana. Di sini misalnya Oracle Database 12CR2, 12C ataupun misalnya ke SQL Server ataupun yang lainnya. Jadi di sini misalnya Oracle Database 12C, kita simpan nama filenya, misalnya SQL Schema, misalnya seperti itu. Setelah disimpan, sebelum disimpan kita generate dulu. Kita generate, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah si data definition language yang dibuat. Jadi misalnya di sini ada create tabel country. Jadi create tabel countries, di dalamnya ada kolom country ID, dia karakter 2. Kemudian ada tambahan constraint country ID itu dia nggak boleh null, jadi not null. Kemudian kolom yang kedua ada country name, dia varchar 2, 40, region ID number. Jadi dari modelnya itu langsung kita bisa buat DDL-nya, Data Definition Language, dan nanti ini yang kita maksud sebagai sebuah script yang nanti kita impor di dalam si Oracle Apex-nya. Mohon maaf, Begitu. Pak. Ya? Sepertinya yang Bapak jelasin barusan belum tampil, Pak, di layar. Oh, oke. Oke, maaf. Hasil generate-nya ya. Saya share. Ya, screen aja lah. Oke, sudah kelihatan layar saya ya. Saya ulangi. Di sini Oracle Data Modeler-nya tadi, create DDL-nya itu ada di atas di sini. Generate DDL, kita klik, kemudian di sini kita pilih database-nya kita mau mengarah kemana. Misalnya database 12C Oracle ya. Kita generate, kita klik OK. Nah, di sini DDL-nya sudah jadi gitu ya. Jadi di sini misalnya untuk membuat tabel itu kan ada create table, nama tabel, dan sebagainya ya. Kemudian kolomnya, kemudian ini juga nanti akan kita pelajari untuk create table. Tapi hasil dari modelnya itu oleh Oracle Data Modeler otomatis langsung bisa kita generate DDL-nya. Maksudnya seperti itu. Nah, semua ini bisa kita simpan dan nanti kita impor menjadi file. Maksudnya dari sini kita simpan jadi sebuah file bentuknya SQL
yang nantinya kita impor di Oracle APEX. Kita ke Oracle APEX. Di sini ini yang sudah ada isinya ya. Oke, kita akan sebentar. Kita akan masuk yang belum ada isinya. Masuk ke APEX yang belum ada isinya sama seperti yang Anda miliki. Pakai 360 sebentar. Oke. Saya akan share lagi. Ini yang harusnya yang masih kosong. Kita coba cek di objek browsernya dulu. Oke, ini masih kosong ya. Kemudian kita impor SQL script hasil dari Oracle Data Modeler tadi. Kita upload di sini. Kita pilih filenya. Saya taruh di basis data 2020. Oke. Namanya nanti akan mengikuti nama filenya. Kemudian kita upload. Oh, sudah. Tadi saya klik 2 kali, ternyata klik yang pertama sudah. Nah, di sini sudah masuk file SQL skemanya tadi. Di sebelah kanan itu ada tombol run. Kita bisa klik run. Kita akan menjalankan si SQL scriptnya ini tadi. Kita run. Nah, sudah dibuat tabel ataupun view yang ada di dalam scriptnya kita tadi. Kita bisa cek di objek browser. Nah, di objek browser di sini sudah ada tabel-tabel yang hasil dari scriptnya kita tadi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Scriptnya itu tadi berasal dari SQL Oracle Data Modeler. Yang saya share PDF-nya di tempat Anda ya. Begitu yang muncul di layar ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Pada kemana? Saya kira masih jelas Pak sampai sekarang. Oh, masih jelas. Oh. Ini Mas siapa? Mas Sony. Iya Pak. Oh, Mas Sony tapi picture-nya kok perempuan. Saya belum sempat ganti Pak, udah dari lama Pak. Ya, informasinya nanti jadi menyesatkan, ini Mas Sony yang cowok apa yang cewek gitu. Iya Pak, bisa jadi seperti itu Pak. Oh, bisa jadi seperti itu. kok serem Mas. Oke, saya sedikit tambahi di saya coba share lagi
Di Oracle Data Modeler. Nah, sebenarnya ini kalau yang kiri dan kanan itu kan logical, terus ini adalah apa namanya physicalnya ya. Di Oracle Data Modeler itu bisa kita gunakan untuk re-engineering gitu. Re-engineering itu bagaimana? Misalnya kita sudah punya physical data modelnya seperti ini, kita mau bikin logicalnya, jadi mundur satu langkah ke belakang gitu. Itu bisa kita lakukan dengan cara ini. Di bagian atas itu ada tombol panah 2 ke kiri gitu. Kalau kita klik, kita lakukan engineer di sini, maka jadilah logical data modelnya. Ini dibangun dari si physical data model tadi. Jadi logicalnya jadi ada seperti ini. Perlu diingat, itu kan kalau kita bicara logical data model, di sini belum ada yang namanya belum ada namanya domain dari setiap atribut yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini atributnya itu sebenarnya setiap atributnya itu tipe datanya itu belum dimunculkan gitu ya. Tipe datanya ini belum ada. Itu kita ada di logical data model gitu. Dan di sini juga tidak muncul adanya primary key, itu belum muncul juga. Karena kalau di logical data model kan kita bicaranya adalah atribut kunci, bukan primary key. Primary key itu ranahnya kalau sudah sampai di physical data model. Seperti itu. Ini juga bisa bolak-balik gitu ya. Jadi kalau kita sudah bikin logicalnya, kita mau bikin physicalnya, tinggal klik panah ke kanan 2 ini, kita lakukan engineering, dan jadilah si physical data model. Kalau mau create DDL-nya, tinggal klik generate DDL, sama seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk membuat sebuah ERD menggunakan Oracle Data Modeler ini, itu sederhana. Di sini kita bisa create entity-nya. Misalnya saya bikin entitasnya namanya mahasiswa, misalnya seperti itu. Kemudian di bagian kiri itu ada kayak semacam map-nya, mulai general, kemudian atribut. Atributnya kita bisa tambahkan di sini. Misalnya atribut pertama itu name gitu ya. Kemudian kita berikan tipe datanya, misalnya varchar 10. Nah, name ini di dalam entitas ini misalnya dia menjadi primary unique identifier, primary UID gitu ya. Kemudian tambah lagi atribut yang kedua. Atribut keduanya kita kasih nama kali ya. Nama, kemudian tipenya dia varchar misalnya. Nama ini bisa kita buat mandatory atau opsional. Maksudnya kalau mandatory berarti dia wajib diisi gitu ya. Kemudian yang lain misalnya nomor handphone, dia kita buat opsional. Kita klik OK, maka di sini muncul entitas mahasiswa dengan name sebagai primary unique identifier atau atribut kunci. Kemudian nama itu dia ada bintangnya, itu menandakan bahwa dia mandatory, artinya wajib diisi. Kemudian HP itu dia di sini logonya adalah O kecil. O kecil itu menandakan opsional. Jadi nantinya dia bisa diisi, bisa enggak. Tapi meskipun kita sudah memberikan tipe data tadi di dalam entitasnya, kalau di logical data model ini tidak akan muncul gitu. Kemudian kita bikin entitas yang kedua, misalnya mata kuliah. Oh iya, maaf sebelumnya, Oracle Data Modeler ini sudah disampaikan oleh Bu Beta belum ya?
Belum. Oh, belum ya. Oke, saya hanya sedikit mengulas saja penggunaan ini untuk kedepannya. Saya tidak membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana memodelkannya gitu ya. Hanya mempraktekannya. Di sini misalnya tadi entitas mata kuliah, atributnya kita berikan kode mata kuliah, kode MK misalnya. Kita berikan kode mata kuliahnya varchar, dia primary unique identifier, kemudian nama mata kuliahnya, kita berikan varchar juga, mandatory, kemudian misalnya SKS, dia mandatory misalnya, kemudian apa lagi ya, kode nama SKS, nama mata kuliah SKS, ada lagi nggak kalau mata kuliah? Ruang misalnya, kita bikin opsional. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, ada dua entitas tambahan, mahasiswa dan mata kuliah. Nah, untuk menghubungkan relasinya, di sini kita ada beberapa pilihan. Di bagian atas kiri itu ada relasi many to many, kemudian sebelah kanannya itu ada one to many, kemudian sebelah kanannya ada one to many relationship identifying, kemudian sebelah kanannya ada one to one. Nah, untuk mahasiswa dan mata kuliah itu kan many to many ya, satu mahasiswa bisa ambil banyak mata kuliah, banyak mata kuliah juga bisa diambil oleh satu mahasiswa, ataupun sebaliknya, jadinya dia many to many. Kita klik relasinya, kita klik entitas pertamanya, source-nya, kemudian entitas yang kedua mata kuliahnya. Relasinya di sini misalnya mengambil namanya. Kita klik OK, dia otomatis di sini many to many. Nah, kenapa di sini ada garis putus-putus sama garis tegas lurus gitu ya? Itu menandakan kalau putus-putus itu bisa jadi ada atau bisa jadi enggak gitu. Tapi kalau tegas berarti dia wajib ada. Itu ada di sini di bagian relationship. Kalau kita klik double relasinya, relasi mengambil, di sini ada source optional, dia opsional atau tidak. Kalau ini kita centang dia opsional, kalau ini tidak kita centang berarti dia tegas gitu ya. Kalau kita centang dua-duanya, nanti semuanya akan putus-putus semacam itu. Begitu. Nah, di sini mungkin ada yang tadi SKS itu masih belum kita tentukan tipe datanya, sama ruang tipe datanya juga belum. Misalnya seperti ini, kita akan generate physical data modelnya, tinggal kita klik seperti ini, engineer, maka di sini akan muncul si mata kuliah, kemudian mahasiswa dan mengambilnya tadi. Ini saya coba jadikan satu. Dia posisinya ditaruh melintang. Oke. Nah, hasil dari physical data modelnya itu seperti ini. Tadi kan entitas mahasiswa, kemudian entitas mata kuliah. Karena relasinya adalah many to many, maka di physical data model akan terbentuk satu entitas baru hasil relasi many to many. Di sini entitas baru namanya mengambil. Itu hasil dari relasi many to many. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, kalau yang tadi sudah kita tentukan tipe datanya, maka di sini otomatis name itu varchar, nama varchar, HP karena belum kita tentukan dia unknown. Kemudian di sini juga kode mata kuliah sudah kita tentukan, namanya juga. SKS-nya belum kita tentukan, di sini unknown. Bisa kita solusikan, kita klik double saja. Untuk handphonenya yang unknown tadi kita bisa pilih misalnya handphone itu numerik misalnya.
Kita klik OK, maka dia number semacam itu. Yang ini juga sama, SKS misalnya kita berikan numerik yang kecil saja. Kemudian ruang juga ruang varchar. Maka di sini muncul tipe datanya seperti itu. Dan otomatis di sini akan muncul primary key mata kuliah. Di sini primary key-nya adalah kode MK. Di sini primary key dari mahasiswa adalah NIM seperti itu. Dia akan otomatis membuat si primary key-nya muncul seperti itu. Dan kalau kita create DDL-nya, nanti akan jadi script-nya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Oracle Data Modeler bisa di-download dan gratis gitu. Baik yang versi Windows ataupun di sini saya pakai versi yang macOS, nggak ada masalah. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Pak, maaf, yang Oracle Apex saya masih belum bisa login. Ini siapa ya? Mary Tantri, Pak. Mary Tantri, Apex Oracle-nya nomor berapa? S46. S46. Oke, bentar. Kita akan coba. Oke. S46. Passwordnya sudah di copy paste. Udah, Pak. Udah saya copy. S46. Passwordnya. Oke. Ini. Sign in. Invalid. Oh, invalid ya. Paste. Ada yang pakai S46 ya? Ada yang pakai S46 nggak ya? Yang lain temennya. Mary Tantri S46. Oke, invalid. Saya akan coba reset yang S46 ya. Oke, sebentar. Yang lain ada lagi? Isi Pak, Hmm? saya juga dari tadi kok akunnya terkunci ya Pak malah. Akunnya terkunci. Iya. Nomor berapa? 66. Nomor? 66. 66. Oke, bentar yang S46 dulu ya. Pak izin bertanya Pak. Iya? Kan kalau buat download yang Oracle Data Modeler itu harus login Oracle dulu. Nah itu yang username yang pertama atau yang sekarang ya Pak? Itu daftar pakai emailnya sendiri aja. Oh daftar sendiri. Iya, daftar Baik. sendiri. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Bentar S46 ini saya akan coba reset S46. Unlock, oke. S46 silahkan coba masuk lagi ya. Terus yang tadi Iya. S berapa Mas? 66 Pak. 66. S66. Kelok ya?
ke lock itu biasanya kalau 3 kali salah password dia Iya, Pak. lock. S66. Masih belum bisa, Pak. Belum bisa. Oke, bentar. S66 saya unlock dulu. Oke, S66 silakan masuk lagi dengan password kembali ke semula, Mas ya. Siap, Halo, Pak. S66. Oke, Pak. Ya. Tadi berapa? 46 ya? Iya, Pak, 46. 46. Passwordnya sudah saya kembalikan ke semula 46. Saya coba di sini misalnya 46. Bisa ya? Silakan S46. Ini saya keluar lagi, nggak jadi login. Silahkan ada lagi. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, passwordnya copy paste ya, barangkali besar kecilnya kan ngaruh ya. Jadi mungkin kelebihan spasi atau kelebihan apa gitu. Oke, ada lagi. Oh ya, sebagai informasi untuk yang kelas A itu kan kita ada kuliah di hari Kamis juga ya. Nah, hari Kamis itu kan libur tanggal merah dan juga gabung sama libur cuti bersama juga ya. Jadi cuti bersama itu mulai hari besok, Rabu, Kamis, Jumat, itu semuanya libur. Jadi kayaknya liburan panjang. Kalau mahasiswa suka libur atau suka kuliah ya? Kira-kira kuliahnya mau kita tetap adakan atau kita ganti hari atau kita ganti tugas? Kebetulan untuk kelas B tadi pagi itu saya berikan 3 opsi pilihan gitu ya. Mau apa namanya, kita ganti hari oke, kita ganti dengan penugasan atau kita tetap kuliah gitu ya. Ada 3 pilihan. Entah mau dibahas sekarang atau nanti dibahas di grup atau bisa mau di polling di grup juga silahkan. Kira-kira enaknya yang mana ya? Ya, Mas Raihan. Kalau saya sih ngikut aja, Pak. Yang lain gimana? Ngikut aja. Biasanya long weekend itu pada mudik terus pada jalan-jalan kemana. Tapi di masa pandemi gini juga ya antara suka nggak suka ya. Dan antara serem nggak serem juga. Dalam artian ada sesuatu bahaya di luar sana yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa lihat juga. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mahasiswa di sini pada mau kemana gitu, tolong selalu berhati-hati gitu dan jaga kondisinya. Itu ada saran, masukan atau apa terkait dengan perkuliahannya untuk hari Kamis? Atau ada yang masih error akun Apex-nya juga silahkan bisa apa namanya komen atau menyalakan mikrofonnya. Ada yang masih error? Tidak ada ya. Jadi di grup WhatsApp yang sudah saya share ada file PDF-nya itu
itu adalah model logical dan model fisikal yang nanti akan kita gunakan ke depannya dalam mempelajari SQL-nya. Dalam artian Anda perlu tahu gambarannya itu seperti apa, sehingga pada saat melakukan query itu tahu apa yang akan di-query gitu. Maksudnya begitu. Jadi hubungannya dengan tabel satu dengan tabel yang lainnya itu seperti apa sih gitu. Gitu ya. Yang yang saya paparkan di layar itu nanti mungkin akan kita banyak di area model yang di tengahnya itu. Yang ada tabel employee atau tabel departemen, tabel job, job history, location, country, dan region. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi hari ini kita mempelajari lingkungan tempat kita nanti akan belajar SQL-nya. Untuk perkuliahan kita akan gunakan APEC. Untuk nanti praktikum, kita praktikum mulai minggu depan. Praktikum mulai minggu depan itu kita akan gunakan MySQL. Jadi Anda akan punya pengalaman terkait dengan Oracle Database dan SQL Database. Sebenarnya SQL itu juga sudah diakuisisi oleh Oracle juga. Jadi kepemilikan MySQL itu sekarang dimiliki oleh Oracle. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Mungkin nanti bagi yang kesulitan kalau mau mencoba Oracle Data Modeler, nanti kita akan share link langsung ke file Oracle Data Modeler. Jadi Anda bisa download langsung tanpa harus registrasi ke Oracle gitu ya. Nanti kita akan share di grup WAG. Ada yang belum absensi? Adakah? Ini yang belum absen itu ada 5 orang. Ini yang sudah absen 63 dari 68. Nggak ada, sudah semuanya ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh di-oprek APEC-nya, dicoba-coba. Kemudian mau mencoba menggambar pakai Oracle Data Modeler juga silakan. Kemudian nanti hasilnya bisa dimasukkan ke dalam APEC, seperti itu juga. Gitu ya. Nanti untuk pembahasan terkait dengan bagaimana perkuliahan kita untuk di hari Kamis atau kita ganti penugasan, nanti kita bicarakan di grup WAG. Atau nanti di pooling juga boleh. Gitu. Oke. Ada tambahan atau pertanyaan atau saran, masukan seputar perkuliahan nanti hari Kamis? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kali ini seperti itu. Silahkan dicoba-coba lagi. Dan jika ada kesulitan ataupun kendala, silahkan chat di WA Group ya. Tolong jangan chat private, karena chat di WA Group itu kan nanti bagi mahasiswa yang punya permasalahan yang sama, bisa langsung tahu solusinya bagaimana tanpa harus mengulang pertanyaan yang sama. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.